Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Wulandari, NIM 20133. Ingin mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia untuk pelajaran pengantar manajemen. Baiklah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen, sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource atau HR. HR memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Fungsi dari divisi Human Resource ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu staffing atau employment. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, performance evaluation. Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Yang ketiga, compensation. Fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Pengelolaan gaji memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. 4. Training dan development. Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. 5. Safety and health. Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya, employee relation. Tugas dan tanggung jawab MSDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan, karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi. Yang terakhir, personal research. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan pekerjaan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerja dalam perusahaan. Selanjutnya, apa tujuan manajemen sumber daya manusia? Yang pertama adalah untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Lalu, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi.
Selanjutnya, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Lalu, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Juga ada untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, apa fokus manajemen SDM? Dari sini dapat kita jabarkan bahwa fokus manajemen SDM adalah: yang pertama, pemberian kompensasi perekrutan, manajemen kinerja, pengembangan perusahaan, keselamatan karyawan, kesehatan karyawan, tunjangan karyawan, motivasi kerja, komunikasi, dan administrasi, dan juga pelatihan karyawan. Selanjutnya, proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen di sini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Lalu yang kedua, maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal. Selanjutnya adalah development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang, yang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Selanjutnya, apa ekspektasi perusahaan terhadap divisi HR? Divisi HR diharapkan bisa mengambil bagian sebagai salah satu jajaran eksekutif dengan kemampuannya untuk memberikan solusi mengenai bagaimana kemampuan dan kontribusi para karyawan bisa membuat perusahaan mencapai tujuannya. Untuk menjalankan ini, dibutuhkan rencana strategi dan pengukuran tertentu. Mereka yang bekerja di divisi ini harus bisa menunjukkan kemampuan dan nilai yang mereka jalani dengan melindungi perusahaan dari berbagai masalah seperti tuntutan hukum dalam beberapa kasus. Mereka harus bekerja secara maksimal untuk berbagai pemangku kepentingan di perusahaan, termasuk pelanggan, pemilik, para eksekutif, manajer, karyawan, dan juga pemegang saham. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tahap pelaksanaannya yaitu rekrutmen atau pengadaan, maintenance atau pemeliharaan, dan development atau pengembangan. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja,
pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Urgensi adalah adanya MSDM, yaitu karena MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Staffing dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menyempatkan untuk melihat. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.